Salam sejahtera bagi seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang yang berbahagia dan berulang tahun. Mari kita lanjutkan renungan kita tentang peran perempuan di tengah gereja. 2 hari berturut-turut kita telah diingatkan tentang bagaimana identitas perempuan yang disaksikan oleh Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Sekarang mari kita akan melihat satu nasihat yang luar biasa dari Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 17. Dia berkata, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu." Sebagai gereja, termasuk juga kaum perempuan, saudara dan saya dipanggil untuk meneladani Kristus dan menyaksikan keteladanan itu atau kesaksian hidup kita itu kepada orang-orang yang ada di luar, sehingga mereka bisa melihat kesaksian, kesetiaan, kesanggupan kita termasuk perempuan untuk berperan dengan maksimal di tengah keluarga, di tengah gereja maupun di tengah masyarakat. Secara khusus di tengah gereja, saya pribadi sangat bersyukur Gereja Kristen Kalam Kudus menerjemahkan Alkitab dengan baik akan bagaimana seharusnya peran kaum perempuan di tengah gereja. Memberi ruang yang sangat luas kepada kaum perempuan yang dikatakan oleh firman Tuhan sama seperti laki-laki untuk melayani Tuhan dan membangun gerejanya. Saudara, di gereja kita ada begitu banyak aktivis perempuan. Di gereja kita ada begitu banyak majelis perempuan, penginjil-penginjil perempuan, bahkan para pengkhotbah perempuan, termasuk saya. Keterbukaan dan kesempatan yang luar biasa ini selayaknya disyukuri dan dimaksimalkan. Sekali lagi, untuk apa? Untuk mengembangkan gerejanya, untuk membangun dengan lebih luas akan gerejanya. Ketika kaum laki-laki dan kaum perempuan berpartner, maka akan terjadi kekuatan yang lebih, yang luar biasa untuk kita boleh menjangkau lebih banyak jiwa kepada Kristus melalui peran laki-laki dan tentu juga melalui peran perempuan. Di gereja kita bersyukur kita memiliki wadah yang khusus bagi kaum perempuan, bagi jemaat perempuan untuk bertumbuh dan melayani bersama, yakni Komisi Wanita Unika. Komisi Wanita Unika adalah wadah di mana kaum perempuan dengan segala keunikannya dapat menggali dan mengembangkan panggilan ataupun vokasi yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Wadah di mana dengan segala keunikannya kaum perempuan dapat melayani Tuhan di tengah gereja. Satu wadah di mana kaum perempuan sekali lagi dengan segala keunikannya yang berbeda dengan laki-laki kemudian diperlengkapi sehingga dapat dengan lebih maksimal menjalankan peran dan fungsinya di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Komisi Wanita memiliki beragam aktivitas pelayanan yang diharapkan dapat membawa kaum wanita semakin serupa dengan Kristus. Setiap Jumat dengan setia kami hadir untuk boleh menguatkan, menolong kaum wanita sekali lagi untuk bertumbuh ke arah Kristus, semakin mengenal, semakin mencintai firman-Nya dan semakin mengasihi Tuhan. Bersyukur selama masa pandemi Komisi Wanita boleh tetap hadir walaupun hanya secara online, dan saya berharap kehadiran Komisi Wanita setiap Jumatnya melalui renungan, melalui sapaan, melalui doa-doa ini boleh sungguh-sungguh menguatkan kaum wanita, kaum perempuan di tengah gereja ini. Komisi Wanita Unika juga memiliki beberapa wadah untuk kaum wanita, kaum perempuan boleh melayani Tuhan. Misalnya dengan paduan suara, ya, sesuatu yang sangat dinikmati oleh kaum perempuan. Nah, melalui paduan suara ini kita boleh melayani Tuhan melalui suara kita, melalui kesaksian hidup kita juga ketika kita melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga melayani untuk memperhatikan, melawat jemaat, khususnya kaum perempuan yang membutuhkan perhatian, dukungan doa, dan juga lawatan secara khusus. Komisi Wanita sekarang juga sedang mengembangkan kelompok-kelompok kecil atau cross
Ya, sudah ada beberapa kelompok yang ada dan kiranya ini juga menunjang kaum wanita sekali lagi untuk menjadi murid-murid Tuhan, menjadi kaum perempuan yang semakin bertumbuh ke arah Kristus. Selamat ulang tahun gerejaku yang kukasihi, Tuhan memberkati.